Israel chaos. Pasukan IDF berbalik serang Netanyahu. Sebanyak 180 tentara cadangan pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan penolakan mereka untuk melanjutkan dinas militer, menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperpanjang perang di Gaza dan meningkatkan ketegangan dengan Iran hanya untuk menjaga kelangsungan hidup politiknya. 180 tentara cadangan IDF mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan dinas militer mereka. Keputusan ini merupakan bagian dari gelombang pembangkangan yang lebih besar, dengan laporan bahwa lebih dari 100.000 tentara cadangan Israel telah berhenti muncul untuk tugas sejak April 2025. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan melalui kelompok anti-perang seperti Soldiers for the Hostages, para tentara ini menuduh pemerintah Netanyahu menjalankan perang yang tidak perlu dan abadi di Gaza untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Mereka menyatakan bahwa tujuan resmi perang, seperti membebaskan Sandera dan menghancurkan Hamas, telah digunakan sebagai kedok. Seorang tentara cadangan, Eran Tamir, dalam surat terbukanya di situs berita Walla menulis, "Mereka bilang ini adalah perang untuk membebaskan Sandera dan mengalahkan Hamas, tapi ini adalah penipuan. Ini adalah perang yang menjadi titik terendah moral negara kita." Ia menambahkan bahwa menolak perang ini adalah sah, karena tujuannya tidak lagi mencerminkan kepentingan keamanan nasional, melainkan kepentingan politik Netanyahu. Para tentara ini juga mengkritik dampak perang terhadap warga sipil Gaza. Mereka menyoroti laporan bahwa banyak sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF sendiri, dan bahwa operasi militer telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, dengan lebih dari 2,3 juta penduduk menghadapi kelaparan dan kekurangan air bersih. Salah satu perwira intelijen yang menandatangani surat penolakan dinas mengatakan kepada The Guardian, "Saya merasa ini tidak bermoral dan berlebihan. Mereka tidak berpikir dua kali untuk menyakiti warga sipil saat mengebom target di Gaza." Pembangkangan ini bukanlah yang pertama. Pada April 2025, sekitar 1.000 tentara cadangan dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan unit intelijen elit unit 8200 menyerukan diakhirinya perang melalui kesepakatan penyanderaan. Namun, langkah 180 tentara ini menonjol karena mereka secara terbuka menolak dinas dan menuduh Netanyahu secara langsung. Ini merupakan tantangan besar bagi legitimasi pemerintahan Netanyahu dan menunjukkan perpecahan yang semakin dalam di dalam militer Israel. Pembangkangan tentara juga terjadi di tengah ketegangan dengan Iran yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Israel. Pada Juni 2025, Israel dan AAS melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran yang berhasil melemahkan kemampuan militer Iran. Namun, konflik ini memaksa Israel untuk mengalihkan beberapa pasukannya dari Gaza ke front utara dan timur, yang memperumit operasi di Gaza. Netanyahu memanfaatkan kemenangan militer atas Iran untuk meningkatkan popularitasnya, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sedang mempertimbangkan pemilu dini untuk memanfaatkan momentum ini. Namun, para tentara yang menolak bertugas berpendapat bahwa eskalasi dengan Iran adalah bagian dari strategi Netanyahu untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan di Gaza dan masalah hukumnya. Para tentara menuduh Netanyahu sengaja memperpanjang perang untuk menjaga koalisi pemerintahannya. Pada April 2024, misalnya, Netanyahu dilaporkan menolak kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan lebih dari 30 sandera dan menghentikan perang selama 6 minggu. Setelah hampir 2 tahun, Israel belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menghancurkan Hamas dan membebaskan semua sandera. Meskipun IDF mengklaim telah membunuh 9.000 militan Hamas dan menangkap 2.300 lainnya, Hamas masih mampu merekrut 30.000 pejuang baru. Menurut laporan IDF pada April 2025,
Selain itu, dari 250 sandera yang diculik pada 2025, Oktober 2023, hanya sekitar 50 yang masih diyakini hidup dan banyak yang tewas akibat serangan Israel sendiri. Konflik ini tidak hanya terbatas pada Gaza. Ketegangan dengan Iran yang dianggap sebagai pendukung utama Hamas dan Hizbullah telah meningkat, terutama setelah perang singkat selama 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025. Israel dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang berhasil melemahkan posisi Iran di kawasan. Namun operasi ini juga memicu ketegangan regional yang lebih luas dan memperumit situasi di Gaza. Di tengah situasi ini, kritik terhadap Netanyahu semakin menguat. Banyak pihak menuduhnya memprioritaskan kepentingan politik pribadi di atas kepentingan nasional. Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri Israel selama lebih dari 1 dekade, sedang menghadapi tuduhan korupsi sejak 2020. Jika ia kehilangan kekuasaan, ia berisiko menghadapi hukuman dalam persidangan korupsi tersebut. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa mempertahankan konflik di Gaza adalah cara Netanyahu untuk mempertahankan koalisi pemerintahannya yang rapuh, yang bergantung pada dukungan partai-partai sayap kanan ekstrim dan partai ultra-ortodoks.